Lo pernah main game yang bikin pengen banting controller? Game yang bukan cuma susah, tapi juga bikin lo frustasi setengah mati? Dari yang ngandelin refleks dewa, strategi licik, sampai yang ngeselin karena lo jatuh ke titik awal setelah berjam-jam main. Inilah game indie paling susah yang bakal nguji kesabaran lo sampai batasnya. Titan Souls adalah game yang menggabungkan mekanik one hit kill untuk lo dan musuh lo. Artinya, setiap pertempuran harus dimainkan dengan sempurna, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Lo cuma punya satu panah yang bisa lo tarik kembali setelah ditembakkan. Dan satu-satunya cara menang adalah menemukan titik lemah bos, lalu menyerang dengan presisi. Masalahnya, bos dalam game ini punya pola serangan yang brutal dan sulit diprediksi. Salah perhitungan sedikit saja, lo bakal mati dan harus mengulang dari awal. Game ini menguji kesabaran, refleks, dan strategi lo dalam membaca gerakan musuh. Setiap kemenangan terasa sangat memuaskan, karena lo harus benar-benar belajar dan beradaptasi dengan setiap pertarungan. Katana Zero adalah game action platformer dengan mekanik pertarungan yang cepat dan brutal. Setiap musuh bisa dibunuh dalam satu serangan, tapi lo juga bisa mati dalam satu hit. Ini berarti lo harus membaca pola musuh, bereaksi dengan cepat, dan memanfaatkan kemampuan slow motion dengan baik untuk bertahan hidup. Yang bikin game ini sulit adalah desain levelnya, yang seringkali nggak memberikan ruang untuk kesalahan. Ada musuh dengan senjata api, laser keamanan, hingga perangkap yang bisa membunuh lo dalam sekejap. Game ini juga punya elemen cerita yang menarik, tapi jangan sampai lo terlalu fokus pada narasi, sampai lupa kalau setiap sudut level bisa jadi jebakan mematikan. FTL adalah game strategi berbasis teks, di mana lo mengendalikan sebuah kapal luar angkasa dan harus bertahan dari serangan musuh, mengelola kru, dan memastikan kapal tetap berjalan. Tantangannya, RNG dalam game ini bisa sangat tidak adil. Kadang, lo bisa mendapatkan awal permainan yang bagus dengan senjata dan kru yang kuat, tapi di lain waktu, lo bisa kehabisan sumber daya di tengah perjalanan, atau diserang oleh armada musuh yang jauh lebih kuat dari lo. Kalau kapal lo hancur, game over, dan lo harus mulai dari awal. Ini membuat setiap keputusan yang lo ambil menjadi sangat penting, karena satu kesalahan kecil bisa berujung pada kehancuran total. Hyper Light Drifter adalah game action RPG dengan gaya pixel art yang indah, tapi jangan tertipu oleh tampilannya. Game ini sangat brutal. Pertarungan di game ini cepat dan menuntut refleks tinggi, karena musuh punya pola serangan yang sangat variatif. Selain itu, game ini tidak memberikan banyak petunjuk tentang cara bermain atau kemana harus pergi. Lo harus mengeksplorasi dunia yang luas dan penuh bahaya, dengan setiap area yang memiliki tantangan uniknya sendiri. Game ini benar-benar menguji kesabaran dan kemampuan adaptasi lo sebagai pemain. The Binding of Isaac adalah game roguelike di mana lo menjelajahi dungeon yang dihasilkan secara acak, bertarung melawan musuh yang unik, dan mengumpulkan berbagai macam item. Tapi, ada satu masalah besar, RNG dalam game ini bisa sangat kejam. Kadang, lo bisa mendapatkan kombinasi item yang membuat permainan terasa lebih mudah. Tapi di lain waktu, lo bisa mendapatkan item yang malah merugikan dan membuat permainan jauh lebih sulit. Ditambah lagi dengan berbagai musuh dan bos yang punya pola serangan tidak terduga, game ini benar-benar menguji kesabaran lo dalam menghadapi tantangan yang terus berubah. Outlast Trials adalah game survival horror multiplayer yang mengandalkan elemen stealth dan kerja sama tim. Meski bisa dimainkan bersama, itu bukan berarti game ini lebih mudah. Sebenarnya, justru sebaliknya. Musuh dalam game ini punya AI yang agresif dan seringkali sulit ditebak. Lo harus bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan tugas, menghindari ancaman, dan bertahan hidup di lingkungan yang mengerikan. Tekanan psikologis juga sangat kuat di game ini, karena suasana yang mencekam dan musuh yang bisa muncul kapan saja tanpa peringatan. Dead Cells menggabungkan elemen roguelike dan Metroidvania dengan pertempuran hack and slash yang sangat cepat. Lo harus terus bergerak, menghindari serangan musuh, dan menguasai berbagai jenis senjata serta kemampuan. Setiap kali lo mati, lo harus mengulang dari awal dengan dunia yang berubah total.
Ini berarti lo harus belajar dan beradaptasi dengan cepat jika ingin bertahan lebih lama. Sistem permadeath dalam game ini bikin setiap kesalahan terasa sangat mahal harganya. Slay the Spire adalah game strategi berbasis kartu, di mana lo harus membangun deck yang efektif untuk menghadapi musuh dan boss dalam perjalanan naik menara. RNG dalam game ini bisa sangat tidak terduga. Kadang, lo mendapatkan kombinasi kartu yang sangat bagus, tapi di lain waktu, lo bisa mendapatkan kartu yang membuat permainan jauh lebih sulit. Noita adalah game roguelike, di mana setiap pixel dalam dunia game bisa berinteraksi secara realistis. Artinya, kalau lo menyalakan api di tempat yang salah, itu bisa membakar seluruh area dan membunuh lo dalam hitungan detik. Selain itu, Noita menggunakan sistem sihir berbasis kombinasi mantra. Lo bisa membuat kombinasi serangan yang kuat, tapi kalau lo salah sedikit saja dalam merancang mantra, lo bisa membunuh diri sendiri. Ditambah lagi, musuh dalam game ini sangat agresif dan seringkali punya serangan yang lebih kuat dari yang lo miliki. Hollow Knight adalah game Metroidvania yang menantang dengan dunia yang luas dan pertarungan yang sangat teknikal. Musuh dalam game ini punya pola serangan yang rumit, dan bos-bosnya bisa sangat sulit dikalahkan tanpa latihan yang cukup. Yang bikin game ini makin sulit adalah sistem eksplorasi yang enggak memberikan banyak petunjuk. Lo harus menemukan jalan sendiri, melawan berbagai jenis makhluk berbahaya, dan seringkali kembali ke tempat yang jauh kalau mati. Getting Over It adalah game yang terlihat sederhana. Lo mengendalikan seorang pria di dalam pot yang menggunakan palu untuk mendaki gunung. Tapi jangan salah, kontrol dalam game ini sengaja dibuat sulit, dan satu kesalahan bisa bikin lo jatuh kembali ke titik awal. Yang bikin game ini benar-benar menyiksa adalah fakta bahwa tidak ada checkpoint. Lo bisa menghabiskan berjam-jam mendaki hanya untuk jatuh kembali ke awal dalam hitungan detik. Game ini menguji kesabaran lo secara ekstrim. Super Meat Boy adalah game platformer dengan kontrol yang sangat responsif, tetapi juga level desain yang penuh dengan jebakan mematikan. Setiap lompatan harus dilakukan dengan presisi sempurna. Karena kesalahan kecil bisa berarti kematian instan. Game ini juga tidak memberikan banyak waktu untuk berpikir. Lo harus terus bergerak, menghindari rintangan seperti gergaji dan duri, sambil mencari jalur tercepat untuk mencapai akhir level. Darkest Dungeon adalah game strategi berbasis turn-based di mana lo mengendalikan sekelompok petualang yang menjelajahi dungeon berbahaya. Selain menghadapi musuh yang kuat, lo juga harus mengelola stres dan kesehatan mental karakter lo. Setiap petualangan bisa berakhir tragis jika lo salah mengambil keputusan. Karakter yang terlalu stres bisa mengalami gangguan mental, yang bisa membuat mereka tidak berguna atau bahkan mengkhianati tim. Jika mereka mati selamanya, membuat game ini sangat menantang dan menegangkan. Celeste adalah game platformer dengan mekanik lompat dan dash yang sangat ketat. Setiap level dirancang untuk menguji ketepatan dan ketangkasan lo, dengan rintangan yang semakin sulit seiring berjalannya permainan. Meskipun sulit, Celeste juga menawarkan sistem checkpoint yang cukup adil, sehingga lo bisa belajar dari kesalahan dan mencoba lagi tanpa kehilangan banyak progres. Game ini memberikan tantangan yang luar biasa bagi mereka yang suka platforming presisi. Cuphead mungkin terlihat seperti kartun klasik dari tahun 1930-an, tapi jangan tertipu oleh tampilannya yang lucu. Game ini penuh dengan pertarungan boss yang sulit, di mana lo harus mempelajari pola serangan mereka dengan sangat hati-hati. Setiap boss punya beberapa fase dengan serangan yang semakin sulit. Lo harus terus bergerak, menghindari proyektil, dan menyerang di waktu yang tepat. Ditambah lagi, tidak ada sistem nyawa berlebihan. Setiap kali lo mati, lo harus mengulang lagi dari awal pertarungan. Gimana? Ada game yang pernah bikin lo hampir banting controller? Tulis di komentar pengalaman lo main game indie tersulit. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, biar gue makin semangat bikin konten keren lainnya. Subscribe and nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan update video terbaru. Share ke temen lo yang suka tantangan, biar mereka juga nyobain game-game hardcore ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay gaming and stay legendary.